aja cacing pipih. Jadi cacingnya bentukannya pipih seperti daun kebanyakan. Kemudian kalau cestoda dia itu cacing pita. Jadi dia panjang, kemudian bersegmen-segmen. Dia sudah terbentuk kepala atau disebut sebagai scolex, ada neck dan juga strobilanya juga. Terus minggu sebelumnya, sebelum UTS, kita udah masuk ke film Nematelmintes, di mana mereka ini terbagi menjadi dua kelas, tapi yang kita pelajari cuma kelas nematoda. Dan nanti kita juga bakal belajar soal film Acanthocephala, di mana kita cuma belajar satu spesies aja dari film ini, Acanthocephala, itu cacing besar yang mereka punya duri di proboscisnya. Oke, aku next aja. Jadi dari film Nematelmintes, mereka itu adalah cacing yang punya bentuk panjang dan meruncing di kedua ujungnya. Kemudian setiap cacing ini punya jenis kelamin betina dan jantan. Jadi bukan lagi individu hermafrodit seperti Platyhelminthes yang dalam satu individu itu mereka punya dua genital organ yaitu jantan dan betina, tapi Nematelmintes ini sudah dapat dibedakan antara jantan dan betinanya dia. Terus film Nematelmintes mereka itu tidak punya segmen seperti pada kelas Cestoda dari film Platyhelminthes. Diingat-ingat lagi kalau Cestoda segmennya seperti apa, membedakan setiap spesiesnya kalau dari segmennya itu bagaimana. Oke, Nematelmintes mereka punya kutikula. Jadi kutikula itu seperti lapisan kulit yang melingkupi seluruh tubuhnya dia. Kemudian siklus hidupnya bisa direct atau indirect, tapi kebanyakan Nematelmintes itu siklusnya direct, jadi secara langsung tanpa melalui vektor atau inang perantara. Oke, kelas nematoda mereka itu punya bentuk silindris memanjang dan meruncing di kedua ujung serta tidak bersegmen. Sistem pencernaan mereka lebih kompleks dari kelas cestoda dan juga trematoda karena mereka punya mulut, esofagus, intestine, dan juga anus. Nah, yang membedakan juga, yang paling membedakan itu terletak dari anusnya. Jadi kalau nematoda mereka sudah punya anus sebagai ekskretori organ mereka, sedangkan kelas cestoda dan juga trematoda mereka tuh nggak punya anus. Jadi ekskretori organnya adalah phloem cell. Nematoda mereka tidak punya sistem peredaran darah, masih sama kayak kelas cestoda dan juga trematoda dari film Platyhelminthes. Kemudian pernafasannya secara difusi, jadi oksigen dan juga karbon dioksida itu masuk dari tubuh mereka melalui difusi secara langsung. Oke, nematoda punya sistem saraf, mereka juga punya organ sensori yang disebut sebagai papila. Papila ini letaknya bisa di anterior dan juga di posterior bagian tubuh mereka. Oke, nematoda jenis kelaminnya terpisah, jadi bukan individu hermafrodit, kemudian siklus hidupnya direct dan juga indirect. Nah, ini morfologi nematoda udah aku jelasin di minggu sebelum kita UTS, aku next aja. Nah, untuk nematoda 2 ini kita belajar 10 genus dari 10 spesies juga. Yang pertama ada Trichostromylus, ada Hemonchus, Mecistosirus, Metastromylus, Aquaria, Teleda, Oxyspirura, Gongylonema, Stephanofilaria, dan juga Trichuris. Oke, family pertama yang kita pelajari adalah Trichostromylidae. Jadi kalau Trichostromylidae spesiesnya itu yang pertama ada Trichostromylus axei. Ini taksonominya mereka dari film Nematelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Strongylida, superfamily Trichostromyloidea. Familinya Trichostromylidae, genonya spesiesnya Trichostromylus axei. Inang definitifnya adalah sapi, kambing, domba, menjangan. Menjangan itu seperti rusa, babi, kuda, keledai, dan juga manusia. Predileksinya ada di abomasum. Tapi jangan bingung, Kak, ini abomasum kan ada di poligastrik ya. Nah, ini kenapa inang definitifnya ada manusia, ada keledai, ada babi, ada kuda, yang mereka tuh hewan monogastrik.
Jadi kalau untuk Trichostrongylus acce yang ditemukan di hewan monogastrik seperti babi, kudai, atau bahkan di manusia, mereka itu tinggal di abu karena hewan monogastrik kan nggak punya abu masuk. Jadi mereka kalau di hewan monogastrik itu tinggalnya di usus. Oke. Stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Oke, Trichostrongylus acce, mereka merupakan cacing abu masum yang ukurannya kecil, bahkan paling kecil di antara spesies lainnya. Mereka punya bursa kopulatrix yang memiliki lateral rays yang lebih panjang daripada dorsal rays. Nah, ingat lagi kalau lateral rays ini dia berada di ventral tubuhnya si cacing dan letaknya itu menjorok keluar tubuhnya. That's why namanya lateral rays. Sedangkan dorsal rays itu letaknya dia sejajar dengan punggungnya si cacing atau disebut sebagai dorsum. Oke. Kemudian mereka juga punya spikula dan spikulanya itu tidak sama panjang. Spikula ini cuma untuk jantan aja ya. Mereka punya gubernaculum yang bentuknya seperti simpul. Gubernaculum kalau aku baca-baca itu dia semacam ligamen begitu yang letaknya itu ada di genital organ individu jantan. Sebenarnya manusia juga punya gubernaculum, tapi itu cuman sampai stadium kita sebelum dewasa gitu. Ya, prenatal kita. Oke, ujung spikulanya itu punya bentuk yang khas. Kemudian pada cacing betina, mereka punya vulva yang membuka dan bentuknya longitudinal. Oke, next. Nah, ini adalah Trichostrongylus acce secara mikroskopis. Jadi mereka punya excretory notch. Sebenarnya excretory notch itu sama aja kayak anus. Mereka sama-sama fungsinya untuk excretory organ. Jadi mengeluarkan feses, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuhnya dia. Teman-teman, kalau aku ngejelasinnya kecepatan, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Bilang, Kak, ngejelasinnya kecepatan atau Kak, kurang jelas di ini. Oke, aku next dulu. Ini morfologi dari Trichostrongylus acce. Jadi mereka punya dua spikula yang tidak sama panjang atau unequal atau juga bisa disebut sebagai asimetris. Nah, ini nih yang di tengah ini yang disebut sebagai gubernaculum. Jadi dia itu semacam ligamen gitu yang ada di genital organnya si jantan. Nah, ini yang disebut sebagai lateral rays. Nah, dia kan ada di bagian ventral dari tubuhnya si cacing. Oke, next, ini adalah siklus hidup Trichostrongylus acce. Jadi dari awalnya telur, telur itu bakal keluar dari feses, teman-teman. Kemudian di lingkungan, si telur ini bakalan pecah dan mengeluarkan larva stadium 1. Larva stadium 1 kemudian berkembang menjadi larva stadium 2 dan berkembang menjadi larva infektifnya dia, yaitu larva stadium 3. Nah, si larva stadium 3 ini bakalan masuk ke dalam tubuh si host melalui kontaminasi makanan, dan di dalam abomasum dia bakalan berkembang menjadi dewasa. Oke. Next, ke spesies selanjutnya adalah Hemonchus contortus. Filmnya Nemathelminthes, masih sama, kelasnya Nematoda, ordonya Strongylidae, superfamily-nya Trichostrongylloidea, family-nya Trichostrongyllidae, kemudian genusnya Hemonchus, spesiesnya Hemonchus contortus. Nah, inang definitifnya adalah kambing, domba, sapi, dan ruminansia lainnya. Predileksinya ada di abomasum, stadium infektifnya larva stadium 3. Oke, morfologi Hemonchus contortus, cacing jantannya berwarna kemerahan, sedangkan cacing betina itu belang warna merah putih. Ini dia gampang banget dibedain secara makros antara jantan dan betina, karena kalau betina itu bentukannya seperti barber spool. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu barber spool itu apa, itu tuh yang biasa ada di tukang cukur itu loh, barber shop itu, yang bentukannya kayak tiang tapi ada warna merah putih gitu, kadang ada biru-birunya juga. Nah, itu barber spool. Kenapa disebut sebagai barber spool? Karena dia itu dalam tubuh si cacing betina ada ovari yang melilit dengan ususnya dia. Jadi ovari ini berwarna putih, sedangkan ususnya dia itu berwarna merah karena dia menghisap darah. Gitu.
That's why kenapa disebut sebagai barber's pole. Oke, Hemonkus mereka punya kutikula, bagian longitudinal tubuh mereka. Oke, cervical papilnya menonjol. Kemudian mereka juga punya bursa kopulatik yang bentukannya seperti huruf Y. Kemudian spikulanya punya duri kecil di ujungnya dan vulvanya itu ditutupi seperti tonjolan bibir atau disebut sebagai vulva flap. Nah, ini yang aku sebut tadi sebagai barber pole, jadi dia kayak spiral gitu, warna merah putih. Ini yang female-nya atau yang betinanya, sedangkan ini yang jantan. Nah, yang disebut sebagai race itu yang ini, dia ada di ujung posterior jantan, bursa kopulatriknya. Nah, lateral race-nya itu berbentuk huruf I. Nah, ini gambaran lebih jelasnya. Cervical papil, kalau aku baca lagi, ternyata dia tuh nggak bisa dibedakan jantan dan betina. Jadi cervical papil itu ada di semua Hemonkus contortus. Kalau di spesies Toxocaracati dan Toxocaracanis, masih ingat teman-teman mengenal cervical alae, tapi kalau di spesies Hemonkus contortus mereka punyanya cervical papil. Jadi ada tonjolan atau papila di daerah serviks atau di daerah lehernya dia. Nah, di ujung anterior mereka punya mulut yang punya lancet atau gigi kecil tapi jarang terlihat di mikroskop. Kemudian di posterior female betinanya mereka punya bentukan vulva flap. Jadi vulva flap kalau diibaratkan di manusia itu seperti klitoris. Kemudian kalau vulvanya sendiri itu dibalik daripada vulva flap. Oke. Nah, ini adalah gubernakulumnya si jantan, bagian posterior si jantan. Ini bursa kopulatriknya dia berbentuk seperti Y, dan ini adalah spikulanya. Dia punya sepasang spikula masih sama dengan spesies-spesies lainnya. Oh, next dulu. Ini adalah siklus hidup Hemonkus contortus, nggak terlalu ribet. Seperti kita belajar nematoda pertama kemarin. Oke, dari awalnya adult worm atau cacing dewasa, mereka bakalan punya telur, kemudian telur ini akan dikeluarkan bersama feses. Kemudian di lingkungan, si telur ini bakal berkembang menjadi larva 1, kemudian larva 2, dan bahkan menjadi larva 3 atau stadium infektifnya dia. Nah, larva 3 ini akan termakan bersama makanan si kambing, dan larva 3 ini akan berkembang menjadi dewasa di abu masuk. Oke, next. Ini kembarannya Hemonkus contortus, tapi dia lebih banyak ditemukan di sapi. Yaitu adalah Megistosirus digitatus. Dia dari filum Nematelmintes, kelasnya nematoda, ordonya Strongylida, superfamilinya Trichostrongylidea, familinya Trichostrongylide, genusnya Megistosirus, dan spesiesnya Megistosirus digitatus. Inang definitifnya adalah domba, sapi, zebra, kerbau, dan juga babi. Predileksinya abomasum, stadium infektifnya larva stadium 3. Oke, Megistosirus digitatus, kenapa aku bilang dia kembar dengan Hemonkus contortus? Karena Megistosirus digitatus itu sama-sama punya bentukan barber's pole. Jadi cacing betinanya itu ovarium dan juga ovarium dan ususnya itu berkelit berwarna merah dan putih. Tapi yang membedakan antara betina Megistosirus digitatus dan juga Hemonkus contortus adalah di vulva flap-nya. Kalau Hemonkus contortus, mereka punya vulva flap atau penonjolan bibir di luar daripada vulvanya. Tapi Megistosirus digitatus, mereka itu nggak punya bentukan vulva flap. Jadi vulvanya bentukannya cuma lubang gitu aja. Oke. Kalau membedakan jantan antara Megistosirus digitatus dan juga Hemonkus contortus, kita bisa lihat dari bagian posteriornya dia. Bisa dilihat dari spikulanya dia. Kalau Megistosirus digitatus, mereka itu spikulanya bersatu. Kemudian bursa kopulatriknya juga, si Megistosirus
digitatus ini dia digiti bentukannya kayak jari, tapi jarinya kepiting atau disebut juga sebagai capit kepiting, dan itu bentukannya jelas banget terlihat seperti capit kepiting. Ya, aku next dulu. Ini bentukan secara makros, jadi dia itu ada di abomasum dan kecil-kecil sekali cacingnya. Ini bagian anteriornya mereka punya mulut, nggak bisa dibedain antara dia bentukannya seperti capit kepiting, dan ini adalah spikulanya dia. Kelihatannya cuma satu, Kak. Padahal dia itu punya sepasang karena spikulanya dia bersatu. Oke, untuk betinanya, ini adalah vulvanya dia. Jadi vulvanya si Mecistosirus digitatus, mereka nggak punya namanya vulva flap, penonjolan seperti di Haemonchus contortus. Jadi vulvanya bentukannya seperti lubang gitu aja. Kemudian ujungnya itu runcing. Oke, aku next dulu ke siklus hidup Mecistosirus digitatus. Masih sama, dia keluar bersama feses si telurnya ini, kemudian telurnya pecah di lingkungan, larva 1 berkembang menjadi larva 2, larva 2 menjadi larva 3, kemudian larva 3 termakan bersama rerumputan ketika si hewan ini sedang digembalakan. Kemudian larva 3 bakalan masuk ke abomasum, dan di abomasum dia bakal berkembang menjadi dewasa, dan siklusnya berulang lagi seperti itu. Oke, aku next dulu. Dari sini, dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak ya? Atau aku jelasinnya kecepatan? Oke, aku lanjut dulu aja. Spesies selanjutnya adalah Metastrongylus apri, filumnya Nematelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Strongylidae, superfamilinya Metastrongylloidea, familinya Metastrongyllidae, genusnya Metastrongylus, spesiesnya Metastrongylus apri. Inang definitifnya adalah babi, babi hutan, beruang, dan juga ruminansia. Predileksinya bronki dan bronchiolis, stadium infektifnya larva stadium 3. Oke, untuk Metastrongylus apri, kita juga nyebutnya, dia punya nama lain, disebut sebagai cacing paru-paru, karena dia memang predileksinya ada di paru-paru babi. Oke, morfologi Metastrongylus apri, mereka panjang betina lebih panjang daripada jantan, sih sama kayak spesies cacing lainnya, kemudian warnanya putih, dan punya 6 bibir kecil. Kalau kalian ingat yang punya bibir banyak, siapa aja? Selain Metastrongylus apri yang punya 3 bibir, ada yang bisa jawab? Salah satunya itu Ascarissuum, mereka punya 3 bibir. Kalau Metastrongylus apri ini lebih banyak lagi bibirnya, jadi sumbingnya juga lebih banyak. Mereka punya 6 bibir, dan 3 bibirnya itu sejajar. Jadi kalian ngebayanginnya itu kayak roti sobek gitu, six pack gitulah, ada 6 gitu bibirnya, kayak berjajar 3 dan 3 gitu. Oke. Bursa kopulatriknya si jantan ini relatif lebih kecil, kemudian lateral race-nya lebar dan ujungnya membesar. Oke, ujung posterior betinanya melepuh ke ventral, vulvanya terbuka dekat dengan anus. Kita next dulu. Nah, ini yang tadi aku bilang dia seperti roti, roti sobek. Jadi ini karena dilihatnya dari lateral ya, dari sisi sebelah kiri aja, jadi cuman terlihat ada 3 bibir, padahal aslinya tuh ada 6 bibir. Nah, 3 bibirnya lain di mana, Kak? Itu di baliknya sini. Jadi total ada 3 pasang atau 6 bibir. Oke, next ini bagian si jantan, bagian poster mau mencekram. Ini adalah lateral race-nya dia, sedangkan dorsal race-nya itu kurang nampak. Ini spikulanya tipis dan berjumlah sepasang atau 2 buah. Untuk betinanya,
dia juga beda dari yang lain. Kenapa kok beda, Kak? Karena vulvanya dia dekat dengan anusnya dan ada di ujung posterior. Oke, next. Ini adalah siklus hidup Metastrongylus apri. Jadi agak beda. Kalau Metastrongylus apri, aku tadi udah bilang dia cacing paru-paru. Jadi predileksinya ada di paru-paru babi. Jadi telur bakalan keluar bersama feses. Kemudian telur ini bakalan ngikut ke cacing tanah dan berkembang di dalam cacing tanah. Kemudian babi itu terinfeksi cacing Metastrongylus apri karena tidak sengaja memakan si cacing tanah ini. Dan larva dari Metastrongylus apri yang sudah masuk ke pencernaan akan bermigrasi ke paru-paru, kemudian dia bakal dewasa di paru-paru, kemudian menghasilkan telur, dan telurnya ini akan bermigrasi kembali ke saluran pencernaan dan kemudian keluar bersama feses gitu. Jadi dia butuh si inang perantara yaitu cacing tanah ini. Oke, next ke family Aquaridae. Tapi sebelum aku next, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin dari teman-teman belum ada yang perlu ditanyakan. Kita lanjut aja. Spesies Aquaria spiralis, filumnya Nematelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Spirurida, superfamilinya Spiruroidea, familinya Aquaridae, genusnya Aquaria, spesiesnya Aquaria spiralis. Inang definitifnya adalah ayam, kalkun, merpati, dan unggas lainnya. Inang perantaranya Isopoda atau Porceloleaphis. Kemudian predileksinya proventriculus dan esophagus. Kemudian stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Oke, morfologi Aquaria spiralis, mereka itu di bagian anteriornya punya bentukan yang disebut sebagai kordon. Jadi kordon ini bentukannya seperti gorden begitu, berleku-leku dari ujung anterior kemudian kembali ujung anterior ke posterior kemudian kembali, tapi masih berada di bagian kepalanya dia. Oke, cacing jantan itu punya 4 pasang papil prekloakal, jadi ada di sebelum kloakanya dia, dan 5 pasang papil poskloaka yang ada di bagian bawah dari kloakanya dia, bagian posterior tubuh. Kita next aja, ini yang aku sebut tadi sebagai kordon. Jadi kalau Aquaria spiralis itu dari ujung anterior, kemudian dia berumbai-rumbai kembali ke ujung anterior lagi. Oke. Ini bentukan faring, ini bentukan kordonnya dia. Nah, kalau di sini ini nih si kordonnya. Kelihatan nggak? Ya, inilah. Terus dia balik lagi ke anterior. Oke, sedangkan posteriornya, ini posterior betina, ini posterior jantan, ini juga posterior jantan. Jadi kalau di betina, vulvanya itu ada di bagian posterior tubuh, tapi tidak di ujung. Kemudian ini anus, di sini seharusnya ada papila prekloakal dan di sini ada papila postkloakal, tapi kalau di preparat ini nggak kelihatan begitu jelas. Mereka punya uterus yang isinya ribuan bahkan puluhan ribu telur di sini. Kemudian kalau di bagian posterior, ini kurang jelas, kita lihat ke skematisnya aja. Ini adalah spikulanya dia. Kalau di sini ini juga spikulanya dia. Oke. Nah, siklus hidup Aquaria spiralis, jadi telur si cacing ini keluar bersama feses, kemudian di lingkungan, dia bakal terbawa atau dimakan oleh inang perantaranya, si isopod tadi. Isopod itu serangga-serangga ini tadi. Kemudian di dalam tubuh serangga ini, mereka bakal
berkembang dari larva stadium 1, kemudian menjadi larva stadium 2, kemudian berkembang lagi menjadi larva stadium 3. Nah, larva stadium 3 ini bakalan masuk ke dalam si tubuh ayam atau host definitifnya dia ketika inang perantara ini termakan oleh ayamnya. Nah, di dalam saluran pencernaan mereka bakal jadi dewasa dan mengulangi siklus hidupnya. Seperti itu. Lanjut ke famili Thalassidae atau disebut sebagai cacing mata karena mereka menginfeksi mata dari host definitifnya dia. Spesies yang pertama adalah Thalesia rhodesi, filmnya Nematelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Spirurida, superfamilinya Spiruroidea, familinya Thalassidae, genusnya Thalasia, spesiesnya Thalasia rhodesi. Inang definitifnya adalah sapi, kambing, domba, dan kerbau. Inang perantaranya lalat, utamanya Musca convexiformis dan juga Musca larvipara. Predileksinya adalah Saccus conjunctiva dan juga Ductus lacrimalis. Stadium infektifnya larva stadium 3. Morfologi Thalasia rhodesi, mereka kutikulanya terdapat garis-garis transversal yang prominen, kemudian cacing jantannya punya 14 pasang prekloakal papil dan 3 pasang postkloakal papil. Kita next aja, ini adalah bentukan dia secara makros, jadi dia ada di sekitar mata sapi, kambing, dan juga domba. Dia ada di ductus lacrimalis juga predileksinya. Kita lanjut. Ini adalah bentukan mikroskopisnya dia, jadi dia punya kutikula. Ini adalah kutikulanya dia, bentukannya transversal prominent gitu, membentuk garis-garis. Aku bilangnya sih dia bentukannya seperti kawat yang kotak-kotak itu loh, yang biasanya buat pagar gitu. Dan dia melingkupi seluruh tubuhnya si cacing ini. Oke, next siklus hidupnya Thalasia rhodesi. Jadi dari adult female atau cacing betina yang dewasa, dia bakal merilis atau mengeluarkan larva stadium 1 ini. Dan kemudian di larva stadium 1 ini bakal termakan dan terbawa oleh inang perantaranya dia atau vektornya dia, yaitu si lalat muska. Nah, dalam tubuh lalat, dia bakalan berkembang menjadi larva stadium 3, kemudian si lalat ini bakalan hinggap di daerah sekitar mata dari sapi, kambing, domba, kemudian dia bakalan menaruh si larva 3 tersebut. Dan larva 3 itu bakalan berkembang menjadi dewasa di conjunctival sac. Gitu. Oke, next adalah Oxyspirura mansoni. Oxyspirura mansoni masih sama dengan Thalasia rhodesi, jadi dia itu sama-sama cacing mata, tapi dia menginfeksi ayam dan kalkun. Filmnya Nematelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Spirurida, superfamilinya Spiruroidea, familinya Thalassidae, genusnya Oxyspirura, spesiesnya Oxyspirura mansoni. Oke, inang definitifnya adalah ayam dan kalkun, inang perantaranya kecoa, dan predileksinya ada di membrana nictitans. Stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Oke, kalau morfologi Oxyspirura mansoni, yang paling mencirikan dia adalah faringnya. Faringnya bentukannya seperti jam pasir. Kemudian bagian posterior si cacing jantan itu bengkok ke arah ventral, kemudian spikulanya langsing, vulvanya terletak di posterior tubuh. Nah, ini adalah bentukan si Oxyspirura mansoni secara makroskopis ketika dia berada di membrana nictitan si korbannya atau si unggas. Tuh, oke. Ini mikroskopisnya dia. Ini adalah bentukan faring yang kita sebut dia mirip hourglass atau jam pasir itu, tapi aku lebih suka dia mirip kayak pin. Pin yang buat di board itu, yang buat di papan pengumuman, dia mirip kayak ini. Oke, next. Siklus hidup si Oxyspirura mansoni. Jadi, telur itu bakal keluar bersama feses. Kemudian, telur ini bakal termakan oleh si kecoa.
Kemudian kecoa, di dalam kecoa, si telur ini berkembang dari larva stadium 1, kemudian ke larva stadium 2, kemudian ke larva stadium 3. Nah, larva stadium 3 bakalan menginfeksi inang definitifnya dia ketika si kecoa ini termakan oleh ayam ini. Kok bisa dari saluran pencernaan ke mata? Itu gimana ceritanya? Jadi si cacing ini, si larva cacing ini dia bakalan merangkak dari saluran pencernaan, kemudian ke crop, ke esofagus, kemudian ke laring, ke faring, kemudian bermigrasi hingga ke membrana nictitans. Kan kalau kalian belajar anatomi, ductus lacrimalis itu kan juga ada apa ya? Ada saluran yang mengarah ke rongga pernafasan dan juga pencernaan. That's why kenapa kan kita kalau nangis kadang suka keluar ingus kan, karena itu ada saluran yang menghubungkan. Nah, si cacing Oxyspirura mansoni memanfaatkan jalan itu untuk masuk ke membrana nictitans daripada si ayam ini. Oke, aku next dulu ke Gongilonema ingluvicola, spesies selanjutnya. Dari filum Nematelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Spirurida, superfamilinya Spiruroidea, familinya Thelazidae, genusnya Gongilonema, spesiesnya Gongilonema ingluvicola. Inang definitifnya adalah ayam dan kalkun, inang perantaranya kecoa, predileksinya di mukosa atau submukosa crop, stadium infektifnya adalah larva stadium 3. Oke, kalau Gongilonema ingluvicola yang paling mencirikan dia itu di bagian anteriornya terdapat bungkul-bungkul penebalan kutikula. Oke. Kalau Thelesia rhodesi dia tuh kutikulanya bentukannya seperti kawat gitu ya, kotak-kotak. Kalau si Gongilonema ingluvicola itu bentukannya bungkul-bungkul penebalan kutikula. Nah ini nih dia kayak cacaran gitu loh. Bentukannya menebal-menebal. Kalau aku seringnya menyebut dia seperti pare. Jadi permukaannya ini tidak rata, penuh dengan penebalan kutikula. Seperti itu. Oke. Ini adalah siklus hidup si Gongilonema ingluvicola. Jadi kalau Gongilonema ingluvicola dia itu keluar bersama feses, masih sama telurnya. Kemudian telur ini di lingkungan. Dia akan masuk ke dalam tubuh kecoa ketika termakan oleh kecoa. Kemudian di dalam tubuh kecoa, dia bakal berkembang menjadi larva stadium 1, larva stadium 2, dan larva stadium 3. Kemudian termakan, di usus halus dia bebas, kemudian merangkak ke atas, ke crop, dan hidup di dalam crop ayam sampai dia dewasa. Kemudian dia berkembang, menghasilkan telur, dan telurnya terbawa ke organ pencernaan, dan keluar bersama feses. Oke, next. Family Sataridae. Semoga ini yang terakhir. Spesiesnya adalah Stephanofilaria dedosi. Jadi dia adalah cacing kulit yang menginfeksi sapi. Filumnya adalah Nematelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Spirurida, superfamilinya Filaroidea, familinya Sataridae, genusnya Stephanofilaria, spesiesnya Stephanofilaria dedosi. Inang definitifnya adalah sapi, inang perantaranya lalat. Jadi dari genus Muscas, Sifoma, dan juga Sarcophaga. Predileksinya di kulit. Stadium infektifnya larva stadium 3. Bentar, laptopku mau mati. Oke, kita next. Jadi morfologi Stephanofilaria dedosi yang paling mencirikan dari dia itu oral aperturanya dikelilingi oleh protunding cuticular rim. Jadi cuticular rim itu seperti lapisan di bagian oralnya atau di bagian mulutnya si Stephanofilaria dedosi ini. Spikulanya tidak sama panjang. Oke, ini yang disebut sebagai oral apertura dan protunding cuticular rim. Oke, ini adalah protunding cuticular rim.
Dia melingkupi atau mengelilingi bentukan oral apertura. Oke, siklus hidup Stephanofilaria dedosi jadi adult atau cacing dewasanya yang ada di kulit sapi, dia bakal menghasilkan atau mengeluarkan mikrofilaria. Nah, mikrofilaria ini bakalan termakan ke arthropoda, yaitu cacing musca domestica atau sarkofaga tadi. Dan di dalam tubuh inang perantaranya, si lalat-lalat ini, si mikrofilaria ini bakal berkembang menjadi stadium infektif larva stadium 3. Jadi dari mikrofilaria berkembang menjadi larva stadium 1, kemudian larva stadium 2, dan hingga menjadi larva stadium 3 dalam tubuh inang perantara atau vektornya. Kita sebutnya lebih ke vektor ya. Kemudian lalat-lalat tersebut dia bakalan menginfeksi host lain, memakan darah dari host lain, dan menyuntikkan larva stadium 3 ini ke kulit host barunya. Larva stadium 3 kemudian berkembang di dalam kulit dan menjadi dewasa. Dan dewasa kemudian menghasilkan mikrofilaria yang baru. Oke, seperti itu. Next adalah family Trichuridae. Ternyata masih ada. Trichuris ovis. Filmnya Nemathelminthes, kelasnya Nematoda, ordonya Enoplida, superfamilinya Trichoroidea, familinya Trichuridae, genusnya Trichuris, spesiesnya Trichuris ovis. Inang definitif dari Trichuris ovis adalah sapi, kambing, domba, dan ruminansia lain. Predileksinya ada di sekum. Stadium infektifnya adalah larva stadium 1. Dia paling beda sendiri. Kalau kebanyakan dari nematoda itu kalau nggak larva stadium 2 ya larva stadium 3. Tapi khusus untuk Trichuris ovis, stadium infektif dia adalah larva stadium 1. Oke. Jangan salah, si Trichuris ini dia juga bisa menginfeksi manusia dan primata. Kalau di manusia dia spesiesnya Trichuris trichuria, tapi kita nggak pelajari itu di FKH, jadi kita fokusnya ke Trichuris ovis yang menginfeksi sapi. Disebut sebagai cacing cambuk atau whipworm karena tubuh bagian anteriornya sangat panjang dan ramping, berbentuk silindrik kecil, dan bagian posteriornya lebih gemuk. Jadi jangan salah, kalau nanti kalian ngelihat si Trichuris ovis ini, yang tebal itu posterior, jadi ekornya dia yang tebal dan kepalanya dia yang tipis dan panjang anterior. Jadi sama banget kayak cambuk. Cambuk yang kita pegang kan bagian tebalnya, bagian posteriornya dia. Gitu. Oke, ini si jantannya. Jantannya mereka punya spikula panjang, kemudian mereka punya spikula sheath. Jadi apa ya, spikula sheath tuh semacam preputium kalau di manusia, dia yang melapisi atau melindungi si spikula ini. Oke. Next, ini siklus hidup Trichuris ovis sebenarnya masih sama aja secara fekal oral. Jadi dia keluar stadium 2 dan larva stadium 3, kemudian si larva stadium 3 ini yang bakal menginfeksi manusia. Menginfeksi si hewannya. Oke. Next, sebelum masuk ke Acanthocephala, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ayo tanya sebelum nanti aku tanyain. Wah, banyak juga ya yang jadi. Oh ya, silakan. Yang siklus hidup Trichuris ovis apa boleh diulangi? Tadi soalnya putus-putus Pak. Ya, gimana sih? Yang Trichuris ovis. Ya, siklus hidupnya kenapa? Boleh diulangi lagi nggak, Pak? Oke, sebenarnya masih sama siklus hidupnya si Trichuris ovis ini. Dia dari telur itu bakalan keluar bersama feses. Kemudian di lingkungan si telur ini bakalan mature, bakalan dewasa. Kemudian membentuk larva stadium 1 di dalam telur. Nah,
Kemudian larva stadium 1 ini bakal termakan oleh host definitifnya dia dan bakalan pecah di intestine, di usus halus. Kemudian si larva stadium 1 itu bakal berkembang menjadi larva stadium 2, larva stadium 3, dan menjadi trikuris dewasa. Dan berlanjut lagi siklusnya. Gimana? Udah jelas? Oke, jelas Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Udah jelas? Kak mau tanya Kak. Oke, kalau udah jelas, oh ya, Kan silahkan. yang ada barbel spoolnya kan 2. Yang Haemonchus sama Mesistosirus. Nah, kalau yang Haemonchus kan punya vulva flap, sedangkan si Mesistosirus nggak punya. Nah, itu nanti ngelihat perbedaannya antara punya vulva flap sama enggak itu di makrosnya atau di mikrosnya, Kak? Di mikrosnya, karena di makros tetap nggak kelihatan si vulva flap. Karena si Mesistosirus dan Haemonchus ini kan dia cacingnya kecil banget juga, jadi jangankan melihat vulva flapnya dia, membedakan anterior dan posteriornya aja sulit kalau makros gitu. Jadi kalau kita mau nunjukin atau mau tanya soal vulva flap, kita pasti nunjukin preparat mikrosnya dia. Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Oke, aku lanjut aja ke film yang terakhir, yang akhirnya selesai juga. Helmin ini adalah Acanthocephala. Jadi, Acanthocephala ini juga disebut sebagai thorny headed worm atau cacing kepala berduri. Dia cacing yang besar, bahkan lebih besar dari Ascaris su'u. Nanti kalau kalian main-main ke lab, akan aku tunjukin si Acanthocephala ini seperti apa. Tubuhnya silindris, terbungkus kulit, dan tidak bersegmen, sama seperti nematoda. Kemudian kutikulanya berlipat seperti kerutan. Jadi, kalau kalian memperhatikan Cephala ini juga punya kerut-kerutan seperti itu juga. Kemudian tubuhnya terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama adalah prisoma dan yang kedua adalah metasoma. Kalau prisoma, dia itu bagian anterior, dia punya probosis yang dapat ditarik dan dapat dibalik yang dipersenjatai dengan deretan kait melengkung. Jadi si probosisnya itu punya kait-kait atau aku nyebutnya duri-duri gitu. Kemudian metasoma, ini bagian posteriornya dia yang terdiri dari organ reproduksi, ekskretory, dan juga sistem saraf. Kemudian bagian anteriornya sama, ada prisoma yang punya probosis, retraktil, dan kait-kait atau duri-duri. Kemudian dia tidak punya saluran pencernaan. Jadi makanan tuh masuk melalui absorpsi seluruh tubuh. Oke, ini bentukan skematisnya dia, jadi yang disebut probosis itu yang ini. Ada yang tahu nggak artinya probosis di bahasa Indonesia tuh apa? Hidung. Iya, benar banget. Jadi probosis itu artinya hidung. Jadi si Acanthocephala dia itu punya hidung yang disebut sebagai probosis. Nah, hidungnya si Acanthocephala dia ini berduri-duri. That's why kenapa dia nanti aku jelasin di spesiesnya. Spesiesnya adalah Macracanthorinthus hirudinaceus. Oke, aku lanjut ke spesiesnya Macracanthorinthus hirudinaceus. Kalian sabar aja ngafalin ini karena jujur aku dulu waktu semester 3 juga kesulitan ngafalin spesiesnya dia, tapi aku punya triknya. Kalau aku pribadi, aku lebih cepat ngafalin itu kalau aku tahu artinya. Jadi Macracanthorinthus itu dia dari beberapa suku kata, dari gabungan beberapa kata. Yang pertama, makra itu diambil dari kata makro, yang artinya besar. Kemudian, Acanthorinthus itu dari 2 kata, yaitu akantor dan juga rinthus. Nah, akantor itu
sebutan untuk embrio yang dia punya yang punya duri. Jadi ingat aja thorny, dia berduri. Sedangkan rinkus itu artinya cacing yang menghisap darah. Dan Hirudinaceus kayak proboscis, namanya artinya adalah hidung. Sedangkan Hirudinaceus itu artinya cacing penghisap darah. Dari kata hirudo. Jadi kalau digabungkan untuk cacing penghisap darah yang ukurannya besar dan punya hidung berduri. Gitu. Dari makra yang artinya besar, akantor, ingat aja thorny, berduri, dan rinkus itu hidung. Sedangkan Hirudinaceus adalah cacing. Bisa dihafal ya, karena kalau kalian dapat soal ini sebenarnya lucky banget karena dia spesiesnya cuma satu ya, ini aja, dan sangat mudah diidentifikasi gitu. Jadi sayang banget kalau nggak bisa hafal nama ini. Oke, filmnya adalah Acanthocephala. Ordonya Archaeacanthocephala, Cantorhynchus, Hirudinaceus. Inang definitifnya hanya ada di babi. Inang perantaranya adalah kumbang kotoran. Predileksinya adalah di usus halus dan stadium infektifnya larva stadium 3. Oke. Ini adalah morfologi makra Cantorhynchus hirudinaceus, salah satu Acanthocephala yang terbesar, panjang dan menyerupai cacing ascaris. Warnanya merah muda dan memutih di posterior. Kemudian panjang cacing mencapai 10 cm. Jadi dia memang gede banget. Telurnya berbentuk bulat dan berdinding berwarna coklat. Ini nggak perlu dihafal juga telurnya. Akantornya diselimuti oleh 3 lapis pembungkus dan biasanya memiliki suatu kait anterior dan duri-duri kecil pada permukaan tubuhnya. Oke, next. Ini secara makroskopis. Kalau makrosnya, proboscisnya kelihatan kecil banget. Dia cacingnya gede dan mengecil di bagian posterior. Nah, sedangkan ini kalau kita lihat lebih dekat, si proboscisnya ini punya duri-duri. That's why dia disebut thorny-headed worm. Oke. Nah, siklus jadi dari telur, kemudian telur ini bakal berkembang menjadi kistakan. Oke. Perkembangan larva dari makra Cantorhynchus hirudinaceus itu ada di arthropoda atau inang perantaranya. Nah, kemudian definitive host, dia terinfeksi karena memakan si infected beetles atau inang perantara yang terinfeksi. Nah, kemudian di usus halus dia bakal berkembang menjadi dewasa dan mengeluarkan cacing. Kemudian cacing itu bakal keluar bersama feses dan begitu seterusnya. Oke. Sebelum post-tes, apakah masih ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Yang morfologi makra Cantorhynchus boleh diulang nggak? Tadi sinyalku jelek, Kak. Oke. Morfologi yang skematis dulu aja ya. Kalau makra Cantorhynchus hirudinaceus itu kan dia dari kelas Acanthocephala. Nah, Acanthocephala itu dia terkenal di bagian cepalanya dia atau di bagian kepalanya dia itu punya proboscis. Nah, proboscisnya itu berduri.
kita lihat di sini, ini bentukan makroskopisnya dia. Kalau di makros, si probosisnya itu kelihatan kecil banget. Dan nggak kelihatan duri-durinya dia. Kemudian bagian anteriornya dia lebih tebal daripada bagian posteriornya. Kalau kita lihat lebih jelas di mikroskop dengan perbesaran yang lebih besar, si probosis ini bakal terlihat dia punya kait-kait atau duri-duri. Oke. Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Mungkin ini anak-anak tutor dari kelompok lain kalau mau tanya nggak apa-apa banget. Silakan aja tanya. Benar, nggak ada yang mau tanya, teman-teman. Oke, kita next aja ke post test. Nih kalian mau post testnya bareng-bareng atau individu, terus kirim ke aku, habis itu kita bahas bareng, kayak biasa. Gak ada yang jawab ya? Suaraku kedengeran atau enggak sih? Kayak biasa aja, Kak. Kayak biasa aja, Kayak Kak. biasa berarti jawab sendiri-sendiri dulu, terus kirim ke aku ya. Nanti kita bahas bareng-bareng di akhir. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, waktunya suka-suka aku ya. Terserah aku, kalau aku ngerasa udah lama aku skip. Oke, tapi nanti aku kasih tahu kok. Oke, kita mulai aja. Soal yang pertama, silakan dijawab. Ini gampang banget, udah kelihatan. Oke, sudah selesai. Oh, next ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, next. Oke, next teman-teman.
Oke, aku next dulu, udah beres. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Wah, ini mikrofon. Oke, next. Oke, aku next ya. Udah. Next. Udah. Nomor selanjutnya. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Oke, udah selesai. Silahkan kirim ke aku. Aku tunggu sampai 8:03. Habis itu kita bahas.
Oke, waktunya udah habis buat kirim. Silakan. Kita bahas bareng aja. Bentar. Oke, kita bahas dulu dari soal yang pertama. Ada yang bisa jawab? Ini spesies apa? Mungkin aku tunjuk aja ya biar kalian lebih paham. Balkis. Ini spesies apa, Balkis? Halo, Balkis. Balkis ada di room, Kak? Ada, Kak. Bentar. Oke. Aquaria bukan, Kak? Aquaria spiralis bukan, Kak? Oke, benar. Ciri khususnya? Dia ada itunya, apa namanya? Kordonnya. Ya, benar. Jadi aku lihat banyak banget teman-teman yang jawab dia ini ada penebalan kutikula seperti pari. Bukan ya guys, ini Aquaria spiralis. Dia punya kordon seperti ini. Jadi dilihat lagi, ini adalah bentukan kordonnya dia yang seperti gorden. Tuh. Oke, bagus Balkis. Kalau gitu stadium infektifnya apa? Larva stadium 3, Kak. Oke, next. Mantap. Oke. Coba Ara. Halo Ara. Iya, Kak Jihan. Oke, ini spesies apa Ara? Bentar, Kak. Oke, jangan lama-lama ya, keburu malam nih. Oxyspirura mansoni, Kak. Kenapa jawab Oxyspirura mansoni? Soalnya faringnya itu bentuknya kayak ini, hourglass. Oke, benar. Oke, Galista, predileksinya apa Galista? Predileksinya di Memnititans. Inang definitifnya? Inang definitifnya ayam dan kambing.
Si Ara Galista. Kita next dulu. Lizzie. Nomor 5, jawabannya apa, Lizzie? Mana ini? Ya, kekirim. Ini ada 3 nggak sih, Kak? Iya, sebutin spesiesnya. Ada banyak ini. Trichostrongylus axei. Terus Iya. Hemonchus contortus. Terus Oke. udah nggak sih? Atau ada lagi? Mesistosaurus. Aku ternyata jawab cuma 2, Kak. Ada lagi. Ada Sama Mecistosaurus digitatus. Dia juga ada di Abomasum ruminantia. Oke, terima kasih Lizzie. Kita next ke Nabila. Halo Nabila. Nabila Daryanova. Hadir. Yes, oke. Jawabannya apa, Nabila? Yang Apa bedanya Telesia Telesia sama Oxysphyra? ya, yang Telesia rhodesii itu ketika kutikulanya dengan garis transversal prominent. Kalau yang Oxysphyra mansoni itu varingnya berbentuk seperti jam pasir. Oke, benar banget. Thank you, Nabila. Oke, ini siapa nih? Ini yang gabungan siapa sih? PV, Kak. Sama Oke, Syahria. VV. Oke, jawabnya satu-satu aja. VV, ini spesies apa, V? Halo, VV. Apa? Halo, VV. Trichoris office, Kak. Oke, jenis kelaminnya apa, VV? Betina bukan, Kak? Ya, dia betina karena kita nggak lihat spikula di bagian posterior. Oke, kalau gitu Sahira, dia ada di mana predileksinya? Di Sekum bukan, Kak? Di Sekum bukan, Kak? Inang. Inangnya siapa? Hostnya, host definitifnya. Host definitifnya Sakado, Kak. Oke. Next, kalau Uprak jangan jawab Sakado ya. Dijelasin Sakado itu hewan apa aja. Oke. Oke. Thank you, Pepe dan Saira. Kita lanjut ke Sofia. Ini spesiesnya apa, Sofia? Yang bentukannya kayak pare. Conchylonema ingluvicola, Kak.
Oke, benar Gongilonema engluticola. Genusnya Gongilonema, predileksinya Mukosa. gimana? Di mukosa atau submukosa crop. Oke. Predileksinya di mana? Oh, udah ya. Ininya, hostnya siapa? Ayam dan kalkun. Oke, bagus, Saskia. Saskia, ini spesies apa, Saskia? Hemonkus contortus kan, Kak? Iya, Hemonkus contortus. Bagian yang ditunjuk apa? Vulva flap ya, Kak? Oke, vulva flap. Yang mirip sama Hemonkus contortus apa? Apakah? Yang mirip sama Hemonkus contortus, tapi dia nggak punya vulva flap, spesies apa? Mecistochirus digitatus. Ya, benar. Mecistochirus digitatus. Oke, thank you, Saskia. Oke, Yonatan. Ayo, ini jawabannya apa, Yonatan? Metastrongylus apri. Ya, benar. Metastrongylus apri. Oke, thank you, Yonatan. Fatimah. Jawabannya apa, Fatimah? Yang ada di kulit sapi? Stephanofilaria dedosi, Kak. Oke, Stephanofilaria dedosi. Kalau ditanya stadiumnya, stadium infektif? Larva stadium 3. Oke. Next, ini yang paling gampang. Dia yang paling gede apa? Dwiki. Dia spesiesnya apa? Macracanthorinchus hirudinaceus. Oke, bagus. Predileksinya di mana, Dwiki? Di usus halus. Inang definitifnya? Babi. Oke, ini udah terakhir. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di tutorku pada malam ini. Teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari tutorial malam ini, silakan tanya ke aku. Kalian bisa langsung chat aja di grup, jadi aku bisa langsung jawab di grup, dan teman-teman yang lain juga bisa tahu jawabannya. Oh iya, ini kan habis ini uprak ya, kalian mau reviewnya online atau offline? Kebetulan di minggu ini aku kalau mau review offline, sedianya cuman di hari Minggu aja. Jadi Senin, Selasa jadwalku tuh full. Senin jadwalku full dan Selasa lab udah harus steril. Jadi nggak bisa melaksanakan review offline. Kalau kalian mau, kita bisa laksanain review offline sekalian simulasi buat praktikum. Jadi semacam tryout gitu. Tapi khusus buat anak tutorku aja sih. Jadi terserah kalian, nanti chat aja di grup mau atau enggak, dan berapa orang yang bisa datang di review offline hari Minggu. Oke? Kak Jihan. Ya. Kalau misal hari Minggu reviewnya mau jam berapa, Kak? Aku bisa dari pagi sampai jam 1. Jadi kita bisa laksanain jam 8 atau jam 9. Oke, Kak. Makasih, Kak Jihan. Ya, nanti chat aja ya di grup B6 sama 6.
nanti reviewnya jadi satu aja nggak apa-apa karena kita simulasi. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih karena udah mau hadir. Buat teman-teman tadi dari kelompok lain juga makasih banget udah hadir malam ini. Mungkin aku tutup, tapi sebelum kita akhiri tutorial pada malam hari ini, karena tadi juga dibuka dengan doa, ada baiknya kalau kita tutup dengan doa. Baik, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai.